Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin akhrajan nasa min az-zulumati ila an-nur. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadlatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idin Al-Fakir menyapa pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Insyaallah mudah-mudahan semakin sehat, semakin baik, semakin berkah dan semakin mendapatkan rahmat dan cintanya Allah di dalam hidup kita. Dan di antara semakin yang kita harapkan, semakin kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan segala apapun keadaan yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Karena dengan bersyukur, maka kita akan bahagia. Karena nggak harus tunggu bahagia dulu baru bersyukur. Bahkan ketika kita kemarin sempat menemani perjalanan ibadah umrah beberapa jemaah, kita katakan semenjak berangkat dari tanah air, Pak, Bu, sebelum kita berangkat, mari kita hadirkan 2A di dalam hidup kita, termasuk di dalam perjalanan kita, agar harapan kita Allah selalu membersamai dan merahmati apa yang kita lakukan. Maka ketika ditanya, apa itu 2A Ustadz? A yang pertama adalah Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Bahkan termasuk ketika kita mendapati hal-hal yang tidak kita sukai, namun kita yakini bahwa di balik yang kita tidak sukai itu pasti ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Maka kita ucapkan sekali lagi Alhamdulillah. Bahkan dalam ungkapan lain berbicara tentang Alhamdulillah ini, ada satu ungkapan dari Dr. Numan Ali Khan di mana beliau mengatakan, when you say Alhamdulillah, you are declaring that you are grateful to Allah. Ketika Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang menyatakan bahwa Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Karena nggak mungkin orang yang kemudian bahasanya mengucapkan Alhamdulillah tidak hadir kesyukuran di dalam dirinya tersebut. Bahkan you no longer have jealousy towards other people. Bahkan Bapak Ibu kemudian tidak lagi memiliki kecemburuan terhadap orang lain. Walaupun cemburu di dalam Islam itu ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kehasadan, tidak ada istilahnya kecemburuan atau kalau bahasa kita iri, kecuali kepada 2 orang. Yaitu siapa? Yang pertama adalah seseorang yang Allah anugerahkan Al-Quran, kemudian ia gunakan di dalam waktunya itu membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, kemudian
mempraktekkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, maka kepada orang-orang yang seperti ini sudah sepantasnya kita memiliki rasa iri dengan yang demikian. Maka termasuk di masjid yang kita cintai ini, para imamnya memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik. Maka salah satu bentuk iri kita yang dibolehkan itu adalah iri kepada seseorang yang dikategorikan min ahlil Quran. Dan yang kedua adalah kita iri kepada atau dibolehkan hasad kepada orang yang Allah anugerahkan harta, dan kemudian dengan hartanya itu ia belanjakan di jalan Allah siang dan malam. Jadi kalau misalkan kita lihat, kok Bapak itu baru kemarin memberangkatkan marbot dan imam masjid, kok berangkatin lagi ya bulan besok gitu. Oh baru kemarin bahasanya ibu itu bantu pembangunan masjid untuk tahap 2, sekarang sudah siap lagi untuk tahap 3. Nah, orang-orang yang dianugerahkan karunia seperti itu boleh kita memiliki hasad dalam arti yang positif. Artinya bagaimana kita kemudian bisa untuk kemudian fastabiqul khairat. Karena dalam urusan kebaikan memang ritmenya adalah berlomba-lomba. Bukan menang-menang baik. Bukan diem-diem aja. Dan perlombaan ini diantaranya ditunjukkan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kemudian ada panggilan berangkat untuk ke medan juang dari Rasulullah Muhammad SAW, maka Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah dan memberikan setengah dari seluruh harta yang ia miliki. Lalu bagaimana dengan ahli keluargamu ya Umar? Kata Nabi SAW. Maka kata Umar ibn al-Khattab, maka aku sisakan yang setengahnya lagi adalah untuk diriku dan ahli keluargaku. Maka Rasulullah pun mendoakan keberkahan dari harta yang dibelanjakan Sayyidina Umar tersebut. Namun ada satu hal yang menggelitik dari sisi Umar untuk bertanya tentang sahabatnya yang lain, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan saudaraku yang satu itu? Maksudmu siapa, Abu Bakar kah? Ya Rasulullah. Maka kemudian disampaikan, ia telah datang sebelum ya Umar, dan dia memberikan semua harta yang ia miliki untuk Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan keluarganya ya Rasulullah? Maka ia tinggalkan juga bersama Allah dan Rasulnya. Maka kata Sayyidina Umar, sekali-kali aku tidak pernah bisa melampaui yang satu itu. Ini fastabiqul khairat di kalangan para sahabat Bapak Ibu. Maka sekali lagi ketika kita kemudian tidak boleh iri kepada orang lain, justru Nabi membuka ruang, boleh kita hasad, boleh kita iri, selama kepada orang-orang yang memiliki kebaikan dengan motivasi yang positif, agar kita kemudian bisa melampauinya, bisa untuk melakukan yang lebih baik daripada saudara kita tersebut. Di sisi yang lain, and you are content with what you have. Di satu sisi yang lain, kita fokus dengan apa yang memang sudah Allah berikan kepada kita. Itu juga akan mendorong kita untuk bisa memaknai alhamdulillah. Karena apa? Karena ketika kita nggak fokus dengan apa yang kita miliki, tapi kita lebih fokus kepada apa yang tidak kita miliki, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kesyukuran terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu contohnya nikmat sehat. Nikmat sehat ini baru terasa mahal itu pada saat kapan Bapak Ibu? Cuman apakah harus nunggu sakit dulu baru kita merasakan nikmat sehat itu mahal? Maka disinilah the remembrance of Allah on our tongues should manifest in our hearts. Maka sudah sepantasnya pengingatan kita kepada Allah di dalam lisan-lisan kita itu termanifestasikan, terpantulkan, terefleksikan di dalam hati-hati kita. Makanya wilayah hati ini di pertemuan bulan lalu menjadi salah satu indikator kebahagiaan hidup kita di dunia. Menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada 7 indikator kebaikan hidup di dunia. Salah satunya apa? Qalbun syakirun, yaitu hati yang selalu bersyukur. Maka kalau sudah kita bersyukur, maka yang kedua yang kita sampaikan adalah, maka apapun yang kemudian terjadi dan menimpa kita,
Kita yakini itu bukan sebuah peristiwa kebetulan, tapi pasti ada pesan cinta yang sedang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita memaknai bahwa Allah sedang memberikan pesan cinta kepada kita, bukan tidak mungkin di antara musibah apapun yang menimpa kita, itu adalah datangnya dari kesalahan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kalian bukan tidak mungkin itu adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Maka sudah sepantasnya kita ucapkan ayat yang kedua. Apa itu? Astaghfirullah. Dan alhamdulillah tuh Pak Bu ya. Begitu kita sampaikan yang demikian, maka dengan izin Allah, walaupun kondisi tanah suci di akhir tahun kemarin, di akhir bulan kemarin, itu kondisinya masih sangat padat, bahkan hotel-hotel di Madinah, mobil khusus di Mekah, itu naiknya bukan 10-20%, tapi 300%. Jadi yang niat berangkatnya paket budget dengan bintang 5, besok ada beberapa sahabat kami juga akan berangkat, dia bilang, Ustadz kemarin kita sudah book Anjum. Anjum itu agak sebelah sini daripada bangunan baru Masjidil Haram. Terus ini kita nggak bisa dapat lagi. Ini langsung downgrade ke bintang 3. Itu juga kalau masih dapat. Namun ala kulli hal, ketika apapun dia terjadi, alhamdulillah kemarin kita sampaikan kepada para jamaah, yuk minimal berangkat dengan 2A ini. Dan ternyata ini bukan hanya dalam perjalanan umroh. Dalam perjalanan hidup kita pun, kalau kita praktekkan 2A ini, maka insya Allah hidup kita jauh lebih tenang dan menenangkan. Yang pertama ucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang kemudian itu terjadi dan tidak mengenakan kita, maka segera kita ucapkan astagfirullah. Apalagi kita hari ini berada di dalam bulan Rajab. Para ulama bahkan menafsirkan Rajab ini terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf Ra, huruf Jim, dan huruf Ba. Ra-nya dimaknai sebagai rahmatullahi ta'ala. Kemudian huruf Ba-nya adalah birrullahi ta'ala. Sementara huruf Jimnya adalah jurmul abdi. Jadi rahmatullah, rahmat Allah, dan birrullahi ta'ala, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengapit daripada jurmul abdi, dosa-dosa seorang hamba. Apalagi di bulan Rajab ini dikemukakan oleh ulama bahwa Rajab adalah masa untuk menanam benih. Sementara bulan Sya'ban adalah untuk menyirami dan menyuburkan benih. Sementara Ramadan adalah merupakan bulan untuk memanen benih tersebut. Dan salah satu yang kita tanamkan adalah semangat kita di dalam rangka mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tanyakan, hari ini kita butuh nggak Bapak Ibu ampunan Allah dalam hidup kita? Butuh apa enggak? Butuh aja apa butuh banget? Kenapa kita butuh banget ampunan Allah? Karena setiap kita pasti punya dosa. Maka kalau saya tanya di sini, ada di antara Bapak Ibu yang hari ini nggak punya dosa? Setiap kita tanpa sadar ataupun dengan sadar pasti memiliki dosa. Dan dalam wilayah dosa itu bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu ibnu adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam itu adalah keadaan bersalah, dalam keadaan berdosa. Tapi sebaik-baik mereka yang berbuat dosa itu adalah daripada orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat apa di antara keutamaan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, maka kita dapati Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tubu
إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena apa? Niscaya Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian dan kemudian kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam urusan Ramadan dikatakan orang yang paling celaka, orang yang paling tidak beruntung itu adalah ketika mereka sampai di bulan Ramadan, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah kita mulai dari bulan Rajab ini. Walaupun kita minta ampun kepada Allah itu setiap waktu. Tapi di bulan Rajab ini wabil khusus adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu istighfar yang kita baca apa? Bebas saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita baca versi yang lain. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya rabbal alamin. Atau mau baca istighfarnya Nabi Yunus, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau bahkan setidaknya kita mendawamkan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang kita baca 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar, maka insya Allah di antara fadilahnya, apabila terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita pada hari itu yang berujung kepada kematian, maka insya Allah kematiannya menjadi kematian min ahlil jannah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca coba. Maka ini adalah di antara yang kita ambil di bulan Rajab selain daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka kemarin guru kita sudah sempat membahas tentang itu, tapi ada satu yang kadang-kadang kita bisa jadi tidak terlalu memberikan perhatian pada bulan Rajab ini. Salah satunya adalah yang kita bangun kaitan dengan materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah optimisme. Optimisme insya Allah, semoga Allah sudah pantasin kita masuk di bulan Rajab dan mudah-mudahan Allah izinin kita sampai ke bulan Ramadan. Pengen nggak kita sampai Ramadan Bapak Ibu? Rindu nggak sama Ramadan? Kangen nggak sama Ramadan? Rindu dan kangen sama Ramadan itu karena apanya Bapak Ibu? Karena ibadahnya atau karena THR-nya? Karena kadang-kadang ada yang rindu itu dua-duanya boleh nggak Ustaz? Ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai kemudian kita mengalahkan kerinduan kita mendapatkan jamuan Allah daripada kemudian kita sibuk mengejar apa yang menjadi bagian kecil dari atribut dunia. Maka di sini ketika kita berbicara optimisme, di antaranya kita refleksikan dengan sebuah doa. Ya, di antara doa-doa itu adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana, itu buat sarapan nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Maka optimisme yang kita bangun, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan bulan lalu, itu adalah ketika memuat 2 komponen. Yang pertama adalah percaya Allah, dan yang kedua adalah percaya diri.
Percaya diri ini yang kita sebut dengan istilah confidence. Dan dia nggak bisa berdiri sendirian. Kalau dia kemudian percaya diri itu hadir dalam hidup seorang manusia, tapi tidak melibatkan percaya Allah, yang terjadi adalah overconfidence yang bahkan bisa mendapatkan kemurkaan Allah. Maka di antara yang overconfidence kita singgung kemarin itu siapa? Qarun, Fir'aun, Iblis. Ini adalah yang overconfidence. Statement-statement mereka itu menunjukkan kepercayaan diri yang overlapping. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku, harta-hartaku begini banyak, ini karena experience saya, ini karena skill saya, ini karena kompetensi saya. Dia lupa bahwa wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah setiap kesuksesan apapun yang dimiliki seseorang, tidaklah itu karena semata-mata dirinya saja, tapi apa? Illa billah, kecuali datang dari Allah. Maka begitu pun Fir'aun, ketika dikasih sehat, nggak pernah sakit, kemudian dikaruniakan kekuasaan, tapi apa yang membuat dia jadi overconfidence? Kalimat ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi, nggak ada yang bisa mengalahkan ketinggian dari apa yang aku miliki dalam otoritas yang diwenangkan oleh Fir'aun. Begitupun Iblis. Iblis ini tadinya satu langkah lagi akan jadi penghulu dari para malaikat. Tapi kemudian ketika diciptakan Adam, Allah memerintahkan semua makhluk untuk sujud, maka iblis yang nggak mau. Dan apa statement iblis itu? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka inilah yang menyebabkan iblis dilemparkan oleh Allah untuk berada di neraka selamanya. Maka pemaknaan percaya diri di sini adalah percaya bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk memilih respon terbaik di dalam peristiwa dan kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka tentu ini nggak berdiri sendiri, tapi libatkan kepercayaan kita kepada Allah. Ini yang kita sebut dengan hope, harapan. Jadi confidence kali hope sama dengan optimism. Dan percaya Allah, di pertemuan lalu juga kita sampaikan ada 3 level. Percaya Allah itu ada, percaya Allah itu hadir dalam hidup kita, dan percaya bahwa Allah itu adalah zat di mana kita bergantung kepadanya. Maka kalau ini yang terjadi, insya Allah ini akan mempengaruhi daripada respon yang kita berikan di dalam menghadapi sesuatu, situasi, peristiwa, kejadian. Karena pada dasarnya peristiwa, situasi, kejadian apapun itu bersifat netral sampai dengan kemudian kita berikan respon. Di mana respon itu diawali dari pikiran yang akan mempengaruhi perasaan sampai akhirnya menjadi ucapan dan tindakan, dan inilah yang akan menjadikan hasil. Ada seseorang, misalkan ketika anak sekolah ikut ujian, ternyata dia sudah berupaya yang terbaik, namun belum bisa masuk kepada kampus yang dia impikan. Situasinya kan begitu. Tapi kalau kemudian pikirannya, wah saya memang nggak pantas untuk bisa masuk di kampus itu dan saya ternyata bukan apa-apa, maka itu akan mempengaruhi perasaan, demotivasi. Dan demotivasi itu bisa jadi akhirnya yang tadinya dia punya potensi untuk bisa mengembangkan diri, maka dia memilih jalan-jalan untuk menghancurkan diri. Gabung ke tempat lingkungan yang tidak baik, sibuk menghabiskan waktu dengan perbuatan sia-sia. Ujungnya apa? Ujungnya juga akhirnya tidak menjadi kebaikan. Tapi begitu kemudian seseorang, bahasanya anak sekolah, kemudian ujiannya nggak terlalu baik, maka yang pertama dia pikirkan, ternyata cara belajar saya kemarin itu masih ada yang istilahnya belum sesuai dengan harapan. Maka kemudian dia pikirkan, apa nih yang memang masih perlu diperbaiki. Maka muncul, oh ternyata di sini yang harus saya perbaiki. Perasaan optimisme itu pun hadir. Begitu perasaan optimis hadir, maka itu akan mempengaruhi, saya coba lagi. Di ujian berikutnya, mudah-mudahan saya tidak
lolos. Maksudnya saya tidak menjadi orang yang kemudian malah istilahnya menjadi tidak percaya diri. Maka inilah hasilnya akan mempengaruhi. Semalam saya sempat lihat di sebuah media sosial, seorang petinju sudah dipukul sama lawannya itu jatuh berkali-kali. Matanya bahkan sudah lebam, tapi dia punya spirit. Pilihan dia kalau bahasanya, win or die, menang atau mati. Maka kemudian dia berdiri lagi, dan kemudian ketika itu dia balas lagi. Dia balas, ternyata lawannya yang saat itu sudah menjatuhkan berkali-kali, bahkan tidak bisa menahan daripada kemampuan sang tinju tersebut. Dan ini peristiwa-peristiwa seperti ini menarik untuk kita ambil ibrahnya. Walaupun saya sekarang termasuk yang nggak suka dengan tayangan tentang apa istilahnya itu ya, adu menampar pipi ya, Bapak Ibu. Apa istilahnya? Slap competition ya. Itu namanya orang bodoh, Bapak Ibu. Orang bodoh mau ditampar-tampar ya. Apalagi kalau ditampar itu buah semangka itu ditampar pecah Bapak Ibu. Maka kalau wajah sengaja disodorkan untuk ditampar, itu namanya nggak ada kerjaan, betul nggak Bapak Ibu? Ya itu, wa'yadzubillah. Pernah saya lihat itu sampai orang pipinya itu bergeser, wataknya itu. Saya bilang ini betul-betul jauh dari petunjuk. Tapi ada seorang Thai boxer ya, Muay Thai. Dia kemudian bertarung, lawannya itu sampai mati di ring. Dan dia menyesal sekali. Dan sekarang kemudian masuk Islam, jadi mu'alaf. Justru dari kesalahan itu, dia mendapatkan hidayah. Inilah yang kita bahasakan, don't judge the book from the cover. Karena ada orang yang ketika dia dalam perjalanan hidupnya, bisa jadi melakukan keburukan, namun karena satu kejadian, Allah switch dari keburukan itu jadi kebaikan dan akhirnya wafat dalam kebaikan. Maka jangan kita hari ini wa'iyadzubillah merasa diri kita baik, suci, terus kemudian kita sudah pede, bahkan overconfidence. Hati-hati, optimis boleh, tapi jangan sampai overconfidence. Maka ini yang kita sebut, itu terletak di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Maka pikiran kita itu ibarat rumah. Maka kalau rumah kita pengen aman, itu harus dijagain, betul kan? Maka begitu pun juga pikiran kita. Pikiran kita tempat istilahnya segala nilai-nilai, teori, imajinasi, persepsi. Tapi kalau kita nggak jagain, maka disitulah muncul kebencian, iri hati, bahkan kemudian keburukan-keburukan, kepalsuan, kemarahan. Ada orang yang bahasanya, saya memang orangnya begini, terserah Anda mau ikut atau enggak. Itu adalah salah satu ungkapan yang dibenci Allah dan Rasulnya. Kita nggak bisa bilang kita nggak bisa berubah. Karena Allah pasti memberikan kesempatan kita untuk berubah. Pilihannya antara kita mau atau tidak. Maka kita perlu memberikan bahasanya pikiran itu ibarat tubuh. Tubuh ini akan bagus kalau diberikan asupan makanan nutrisi yang insya Allah juga menguatkan tubuh. Begitupun pikiran. Pikiran perlu bahasanya diberikan makanan-makanan yang menyehatkan, agar kemudian pikiran itu menjadi pikiran yang mendatangkan kebaikan. Dalam wilayah kita, bagaimana cara menjaga pikiran? Di antaranya bangun kesadaran. Sadar, kalau kita hari ini lihat, seseorang itu sakit, mohon maaf Bapak Ibu. Itu bukan karena semata-mata apa yang dimakan. Karena apa? Kesehatan seorang manusia itu 70% bergantung pada makanan pikirannya. Sementara 30% itu pada makanan tubuh. Mohon maaf. Itu ada orang yang mohon maaf, ODGJ misalkan. Kita lihat misalkan ada yang dia ada di pinggir jalan. Dia makan apa saja. Bahkan sampah dia makan. Tapi kebanyakannya sehat nggak Bapak Ibu? Ini mohon maafin agak ekstrim. Sementara kita insya Allah waras, sehat. Bahkan makanan bisa milih. Tapi tidak sedikit di antara kita diuji dengan sakit yang serius. Dan ini kenapa? Karena salah satunya kuncinya adalah
Jangan-jangan kita tidak sadar saat kita memiliki pikiran dan kita salah di dalam memberikan makanan kepada pikiran. Maka untuk itu kita perlu menjeda pikiran kita itu, kalau bahasanya jangan terlalu sering multitasking. Multitasking itu apa? Mengerjakan banyak hal dalam satu kegiatan. Ya, misalkan kita, walaupun ada tuntutan gini, Ustadz, kalau hari ini kita kerja nggak multitasking, kita nggak bisa jadi yang istilahnya fit and proper dengan amanah pekerjaan saya. Tapi itu bukan pembenaran. Justru ketika kita mengerjakan one single thing in one action, in one time, maka itu akan lebih fokus. Ngaji, kayak misalkan kita, tapi sambil buka WhatsApp, gitu, atau bahkan sambil tidur, ya, itu multitasking. Tapi kalau dia fokus, maka akan beda. Maka kita perlu menjeda pikiran kita, karena kalau pikiran kita bahasanya dikebut terus, maka itulah yang membuat pikiran kita lelah. Dan salah satunya istirahatkan di dalam majelis yang seperti ini. Dan yang ketiga adalah memilih pikiran. Memilih pikiran itu maksudnya apakah yang kita hadirkan pikiran yang positif atau negatif. Itu kan kita bisa milih. Macet. Kalau kita hadirkan pikiran negatif, kita bilang, wah ini nggak mungkin kekejar nih. Ini pasti ada, pokoknya sibuk nyalahin orang. Karena ciri orang yang locus of control-nya itu, kendali dirinya eksternal, itu dia punya indikatornya itu BEJ. Apa tuh BEJ? Yang jelas bukan Bursa Efek Jakarta, ya. Tapi tipikal orang yang dia kendali dirinya adalah eksternal, dia akan hobinya B-nya blaming, nyalahin orang, nyalahin segala sesuatu terkait apa yang menjadi kegagalan atau ketidakberhasilan ataupun kejadian yang menimpa diri orang itu. Nah, kalau ada orang hobinya sibuk nyalahin orang lain, maka itu tipikal orang yang kendali dirinya eksternal. Driver dirinya itu dari eksternal. Padahal orang-orang yang sukses, berhasil itu yang dia bisa menguasai dirinya secara internal. Maka kita bahasakan, ada orang yang dia di bawah rata-rata, yaitu tadi karena penyakit B, B-nya blaming. E-nya apa? Excuse. Kalau bahasa kita excuse apa itu? Cari alasan. Kenapa kamu nggak sampai target? Ya Pak, namanya juga lagi pandemi. Maka kalau kita bahasnya sibuk nyari alasan untuk ketidakberhasilan kita, itu namanya orang di bawah rata-rata. Ada yang bilang berikutnya itu huruf J. J itu justify. Ataupun D, denial, bad. Bahasa denial itu ya apa namanya, menyangkal. Nganggep, ya wajarlah kalau kita gagal, yang lain juga banyak yang gagal kok. Nah, itu tipikal orang yang di bawah rata-rata. Tapi kalau yang dia di atas rata-rata, itu cirinya OR. OR itu apa? Dayung. O-nya ownership. Owner artinya punya, ship artinya kapal. Berarti ownership, orang yang punya kapal. Punya kapal dirinya. Jadi bahasanya dia punya istilahnya kepemilikan atas dirinya itu dalam arti ini sudah anugerah dari Allah. Berhasil atau tidaknya saya kembali kepada diri saya. Makanya ada istilah success is my right. Sukses itu hak saya. Walaupun tentu ujungnya kita tidak melepaskan bahwa kesukses itu datangnya dari Allah. A-nya accountable. Accountable itu artinya dapat diandalkan kalau secara sederhana. Orang-orang yang dia berhasil, itu dia mudah istilahnya kalau diberikan amanah. Karena apa? Dia bisa diandalkan. Dan dia R-nya adalah responsible, punya tanggung jawab. Maka termasuk kita insya Allah harapannya ke depan, Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nilai kebaikan tadi. Dia punya ownership, menjaga NKRI, dia bisa diandalkan, dan dia insya Allah punya tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka itulah yang kita bilang, memilih pikiran.
Termasuk ketika tadi macet. Tapi kalau kita pilih pikirannya yang positif, ya ini kesempatan saya, ini murojaah. Kesempatan saya melakukan kebaikan. Maka insya Allah itu pun akan jadi kebaikan untuk kita. Nah, oleh karenanya kita ingin belajar. Ternyata jauh sebelum kita hari ini, para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, itu memiliki optimisme yang ini perlu kita mengambil pelajaran dari mereka. Dan mudah-mudahan insya Allah beberapa menit ke depan waktunya cukup ya. Tapi saya perlu tanya, ini masih boleh lanjut Bapak Ibu? Karena ini baru pengantar ya tadi. Nah sekarang kita masuk materinya. Jadi kita sudah bahas bulan lalu itu dudukan ini secara detail, tapi sekarang kita refresh dulu, baru kita masuk. Apa yang kemudian kita belajar dari prophetic optimism? Belajar optimisme dari para nabi dan para rasul. Nah, kita akan lihat ada makro pertama, yaitu kita belajar optimisme daripada Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi cerita tentang Nabi Musa ini singkatnya. Nabi Musa itu diperintahkan Allah mendakwahi Fir'aun dan membebaskan Bani Israel daripada perbudakan. Maka saat itu Nabi Musa melakukan keduanya, dan kemudian dengan izin Allah Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Hanya saja ketika Nabi Musa beserta pengikutnya keluar dari Mesir, itu diikuti dan dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Betul Bapak Ibu? Sampailah kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya itu di Laut Merah. Nah, sampai di Laut Merah ini, nah ini menarik. Kisahnya diabadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, ayatnya ke-60 sampai 62. Maka di situ bahasanya pengikut para Nabi Musa itu, pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa mereka itu bahasanya akan segera terkejar. Fa'atba'uhum musyriqin. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Kemudian di ayat berikut disebutkan, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu, maksudnya apa? Golongan Nabi Musa, maksudnya pengikut para Nabi Musa, dan juga pengikut Fir'aun itu sudah saling melihat. Maka saat itu berkatalah para pengikut Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun. Kita benar-benar akan kesusul, kalau orang Betawi. Kalau bahasanya dalam setting konteks di situ, sekiranya Bapak Ibu dalam posisi Nabi Musa, di depan ada Laut Merah. Di belakang dikejar Fir'aun sama tentaranya. Terus pengikut kita bilang gini, bos, ini gimana nih urusannya? Kira-kira kita jawabnya gimana tuh Bapak? Mungkin kita bilang ini saatnya kita berdoa kepada Allah ya. Mungkin ini sesi akhir kehidupannya. Tapi ternyata enggak dengan Nabi Musa. Nah di ayat berikutnya inilah bahasanya ya. Bahasanya itu yang kita katakan sebagai optimisme para nabi dan rasul yang didasari daripada percaya Allah dan kemudian percaya diri. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla. Nabi Musa menjawab, sekali-kali enggak. Mereka enggak bakal bisa nyusul kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia pasti akan memberikan petunjuk kepada aku. Inilah kalimat thayyibah. Optimisme, sangka baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal di depan Nabi Musa ada lautan yang terbentang, yang itu nggak mungkin diseberangi, nggak ada perahu, nggak ada kapal, nggak mungkin berenang nyeberangin Laut Merah yang udah begitu terhampar di depan dan begitu luas tersebut. Nah, sementara di belakang ada pasukan yang udah siap menangkap dan mungkin tidak mungkin akan membantu Nabi Musa dan para pengikutnya. Pada saat itu muncul rasa pesimis dalam diri pengikut Nabi Musa. Ini gimana nih, kita bakal kekejar, habis kita kalau bahasa kita. Tapi Nabi Musa dengan keimanannya mengantarkannya kepada optimisme. Kalimatut thayyibah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Maka ini optimisme lahir pada diri seorang hamba yang bersandar percaya pada solusi dan jalan keluar yang datang dari Allah, walaupun dalam keadaan yang sama sekali nggak mendukung. Dan kalau saya tanya, ini kisah tentang siapa Bapak Ibu? Kisah tentang siapa? Kisah tentang siapa? Kisah tentang kita. Sebenarnya Allah memberikan ini karena untuk kita tarik hikmahnya kan? Karena ini bukan tentang Nabi Musa saja Bapak Ibu, tapi ini tentang kita. Bisa jadi Allah hadirkan Laut Merah hidup kita itu adalah masalah-masalah kita. Karena kita memaknai Laut Merah itu masalah. Jadi bisa jadi Laut Merah kita itu, mohon maaf, ada yang punya hutang tapi hutangnya belum terselesaikan. Ada kayak gitu. Maka Firaun dan bala tentaranya siapa? Kolektor, betul. Ada orang yang ketika dia terjebak hutang, kemudian dikejar-kejar oleh debt collector. Terus dia bilang, bahkan ada seorang yang ngambil, apa itu, saya pernah cerita ya, ngambil pinjaman online, dia sudah nggak sanggup, datanya dibongkar, semua kontak numbernya dibilangin, apa ini belum selesai menyelesaikan kewajibannya. Tolong sampaikan agar menyelesaikan. Dia malu. Buat tulis surat pada anaknya. Ayah sebetulnya nggak mau ngambil pilihan ini. Tapi ini pilihan yang rasanya membuat ayah bisa hidup lebih baik, kata dia. Bahasa dia minta maaf kepada anaknya dan sampaikan kalau nanti ada debt collector datang ke rumah, biar ketemuan di neraka aja, kata dia. Dan dia bunuh diri. Nah, ini banyak orang yang bahasanya motong kompas, pengen cepat punya, tapi kemudian dia nggak mengingat tentang konsekuensi berhutang kalau bukan untuk kebutuhan. Hutang itu boleh selama untuk kebutuhan dan dia memiliki peluang atau kesempatan untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita kadang-kadang kebanyakan hutang itu bukan kebutuhan, tapi karena keinginan punya sesuatu yang sifatnya sebetulnya bukan butuh-butuh banget. Kita udah punya mobil, tapi kita pengen punya mobil 10. Sudah punya rumah 1, tapi pengen punya rumah sekian. Dan kita rela berhutang untuk urusan itu, tapi kita nggak pernah. Kemudian bahasanya pengen pergi haji bolak-balik, pengen bisa umroh bolak-balik gitu. Maka Bapak Ibu, ini coba kita lihat. Ini sebetulnya kisah Musa alaihissalam ini. Ini sebenarnya nampar kita. Banyak di antara kita ketika dihadapkan Laut Merahnya, mungkin keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua sedang tidak baik-baik saja. Kemudian ada yang ngomporin. Maka ada yang kemudian bahasanya ya terkena dengan apa? Bujuk rayu setan. Makanya setan itu dikasih reward, ya kalau bahasanya best performance gitu ya, dari iblis. Itu bukan yang semata-mata buat orang merampok, membunuh, berzina, bukan sebatas itu. Tapi iblis memberikan reward best performance kepada setan itu bagi yang berhasil memisahkan rumah tangga muslim. Suami istri keluarga muslim kemudian terpisahkan, itu dikasih best performance sama iblis. Maka Bapak Ibu,
Laut merah dalam hidup kita bisa jadi pekerjaan kita, bisnis kita. Kita ditipu orang, gagal, karir nggak naik-naik. Tapi kemudian ada Firaun dan tentaranya, treat, ancaman-ancaman lain. Ya, bahwa kita punya kebutuhan, ada kewajiban, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita bilang, wah saya udah nggak tahu deh, sudah hilang arah. Nah, pelajaran dari Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadaku. Di saat kita mentok, nggak ada lagi yang kita sasar, yang kita tuju selain hanya kepada Allah. Dan dengan izin Allah. Pada saat itu Nabi Musa diberikan apa keajaiban pertolongan Allah. Disuruh untuk memukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah. Nabi Musa kemudian bersama para Bani Israel itu kemudian melewati Laut Merah yang sudah terbelah, bahkan terbelah menjadi 12 jalan, sebagaimana jumlah kaum yang ada di Bani Israel. Dan Rasulullah mengabarkan doa yang dibaca Nabi Musa saat melewati Laut Merah itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka akhirnya sampai begitu sampai diperintah Allah untuk memukulkan tongkat sekali lagi, tertutup. Sementara Firaun dan tentaranya sudah tidak bisa ngejar Musa, nggak bisa balik. Maka tenggelamlah Firaun dan tentaranya di dalam Laut Merah. Maka ketika kita bahasanya yakin dengan pertolongan Allah, maka hadirkan optimisme sebagaimana optimisme Nabi Musa tadi. Karena tidak ada yang bisa mencelakakan kita kalau Allah masih melindungi kita. Tapi nggak ada yang bisa melindungi kita kalau Allah sudah menghukum kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, yaitu dalam peristiwa Nabi Yusuf. Ya. Karena salah satu penderitaan orang tua itu adalah saat kehilangan anak, betul nggak? Maka pada saat itu Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana bahasanya itu merasakan kehilangan daripada Yusuf alaihissalam. Tapi dalam kondisi menderita kehilangan itu, Nabi Yakub tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf punya 12 anak. 10 anaknya itu berprasangka buruk bahwa Nabi Yakub itu lebih sayang hanya kepada Yusuf. Maka singkatnya Yusuf alaihissalam itu dibawa oleh para abang-abangnya ke hutan, kemudian ditinggalkan di sebuah sumur, bajunya dirobek-robek, dilumuri darah binatang, kemudian dibawa kepada ayahnya. Dan itu ternyata membuat Nabi Yakub mengalami kesedihan, bahkan dalam sebuah riwayat sampai kehilangan penglihatan. Puluhan tahun berjalan, dan peristiwa Nabi Yusuf ini kalau kata guru kami, ini adalah kisah yang paling roller coaster kehidupannya. Dimuliakan ayah dan ibunya, kemudian dibuang oleh abang-abangnya, masuk sumur, dibawa oleh Al-Aziz ke kerajaan Mesir, kemudian ketemu Zulaikha. Nah, Zulaikha tertarik, singkatnya yang mengajak Yusuf maksiat. Nabi Yusuf ternyata menghindari maksiat, maka dilemparkan ke dalam penjara. Di penjara kemudian dengan izin Allah bisa mentakwil mimpi. Dikaruniakan untuk bisa bagaimana menerjemahkan mimpi. Sampai mimpi raja itu kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengajukan, angkat aku jadi menteri keuangan di Mesir ini. Karena aku adalah seorang yang hafizun alim, yang bisa memelihara aset dan mengetahui ilmunya. Jadi dalam Islam itu jabatan boleh diminta kalau memang kita punya kapasitas di situ. Untuk kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Bukan untuk kemaslahatan diri dan kelompoknya. Singkatnya kemudian diamanahkan bendaharawan Mesir itu kepada
Yusuf alaihissalam berhasil melewati 7 years of economic cycle. Ya, jadi ada 7 waktu di mana kemudian mengalami kekeringan, 7 tahun mengalami kesuburan. Nah, itu dikelola dengan baik. Bisa lewat dari itu, maka kemudian Nabi Yusuf akhirnya naik menjadi Raja Mesir. Nah, pada saat jadi Raja Mesir itu, datang abang-abangnya, tapi mereka nggak kenalin, sambil bawa Bunyamin. Nah, begitu sambil bawa Bunyamin, Nabi Yusuf kenalin, kalian boleh pulang, minta sampaikan kepada ayah kalian untuk datang ke sini. Tapi yang kecil ini tinggalkan di sini. Nah, begitu pulang, diceritakanlah, kami tadi sampai ke Mesir begini dan seterusnya, tapi ya, Bunyamin juga harus di sana. Maka kata Nabi Yakub apa? Nah, ini diabadikan dalam Quran, ayatnya ke-86 dan 87, surahnya surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innahu la yay'asu min rawhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi bahasanya apa ini? Ada optimisme yang dimiliki seorang ayah kepada anaknya, yang itu dengan izin Allah akhirnya dipertemukan kembali. Dan begitu kemudian waktu mereka pulang, itu mereka dikasih pakaian dari Nabi Yusuf. Dan ketika diusapkan di wajah Nabi Yakub dengan izin Allah, penglihatannya kembali pulih. Dan inilah yang kalau kita lihat, bahwa setiap kita butuh ditolong sama Allah, jangan habiskan berkeluh kesah itu kepada makhluk. Karena berharap kepada makhluk itu adalah kita sedang mendesain patah hati yang disengaja. Nah, itu dijelaskan di ayat 86-nya. Ya. Karena ketika dilihat, wahai ayah, udahlah jangan nangis mulu. Maka kata Nabi Yakub, nggak nangis dia. Cuma dia bilang apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub menjawab, hanya kepada Allah sajalah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang tua curhat tentang anaknya. Betul. Ustadz, anak saya kenapa begini? Ustadz, anak saya begitu, begini. Di satu sisi, mungkin bahasanya pengen ada pandangan-pandangan lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah ngadu sama Allah? Menghadirkan optimisme kita bahwa Allah akan bahasanya menemani kita untuk melewati masa-masa di mana kita merasakan kepedihan itu. Maka ini adalah kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam yang ujungnya happy ending ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat, yang ketiga kita belajar dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu tergabung di pasukan Raja Tolut. Punya 80.000 pasukan waktu itu. Berhadapan dengan sekian ratus ribu pasukan Jalut. Logikanya nggak mungkin menang. Ya, secara jumlah udah kalah. Pasukan juga apalagi terevaluasi. Ketika kemudian mereka kehausan, sudah melewati jalan yang panjang, maka kata Tolut, sebentar lagi kita akan masuk ke sebuah sungai, maka silahkan kalian ambil sekedarnya, dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan.
Tapi karena mereka sebagian besar itu sudah kehausan, mereka bukan cuma sekedar minum, bahkan mandi, mengisi lagi botol minuman mereka. Dan dari 80.000 itu, akhirnya yang bisa melanjutkan perjalanan hanya 313 orang. Dan 313 itu, termasuk Raja Tolut itu memiliki pasukan Nabi Daud alaihissalam. Dan di antara kondisi yang demikian, maka ada kalimat motivasi, optimisme yang luar biasa. Dan ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Tapi kita ambil bagian yang di ujungnya ya, 249. Bismillahirrahmanirrahim. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Betapa banyak kelompok yang kecil itu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Enggak selamanya Bapak Ibu jumlah itu sudah pasti mengalahkan yang lebih sedikit. Bahkan di era disrupsi ini ada ungkapan, today is not anymore the big will beaten the small. Yang besar pasti mengalahkan yang kecil. Enggak. Tapi yang sekarang itu terjadi dalam disruption era adalah the fast will be defeat the slower. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dalam wilayah keimanan, di sini kita belajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau kita bahasanya kan gini, kita kadang-kadang berbangga akan jumlah di Indonesia itu mayoritas muslim. Tapi ternyata mayoritas muslim kita, apakah betul-betul menjadi kondisi mayoritas yang seharusnya atau belum sampai ke sana? Tapi sebaliknya ada saudara kita yang berada di negara-negara di mana mereka minoritas, Bapak Ibu. Tapi ternyata dengan izin Allah bisa mewarnai. Dan disinilah balik lagi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah sudah mengizinkan sesuatu itu terjadi. Termasuk dalam perang Badar. Perang Badar kan nggak mungkin menang 3 kali lipat pasukan musuh itu. Tapi Allah memberikan pertolongan. Maka jangan pernah kita bahasanya pesimis dengan jumlah. Maka termasuk kalau ngaji kita nih, mohon maaf. Kan kalau tadi sholat kan softnya banyak. Nah, tapi yang ngaji sama banyaknya atau beda banyaknya. Tapi kita jangan pesimis. Karena bisa jadi yang bertahan inilah yang mudah-mudahan menjadi hamba pilihan Allah. Ya. Walaupun ada yang sudah nyendernya beda-beda, ya kan? Ada yang mungkin rasanya sudah berat. Tapi karena kita pengen istiqomah, istiqomah inilah yang akan mengundang keajaiban pertolongan Allah dalam hidup kita. Nah, ini yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu adalah belajar dari optimisme Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwanya terjadi setelah perang Uhud. Ada namanya Hamral Asad. Ya, jadi peristiwa Hamral Asad. Perang Uhud itu yang menang kaum muslimin atau musuhnya? Kaum musyrikin, ya Quraisy. Pada saat itu kaum muslimin bahasanya kalah. Tapi agar kemudian bahasanya nih, jangan sampai kaum kafir Quraisy itu, mereka nggak langsung pulang ke Mekah. Tapi mereka khawatir, mereka muter lewat arah lain, dan mengejar mereka sampai ke Madinah, mengejar Rasulullah beserta para kaum muslimin, dan menghabiskan Islam sampai ke akar-akarnya. Nah, kejadian ini yang diantisipasi Rasulullah beserta para sahabat. Maka akhirnya belumlah kering luka mereka, belumlah selesai daripada kesedihan karena kekalahan. Mereka siap siaga. Nah, siap siaga itu berangkatlah ke Hamra al-Asad untuk memastikan tadi
kafir Quraisy itu benar-benar kembali ke Mekah. Nah, sampai kemudian ditunggu, memang nggak ada pasukan itu. Tapi lewat kafilah dagang. Yang bilang bahasanya gini, kata orang yang datang dagang itu, isinya ancaman. Pasukan Quraisy itu sudah bersepakat untuk menyerang dan menghabisi kalian. Udah, kalian nyerah aja deh, bahasanya itu. Tapi bagaimana sikap Rasul dan para sahabat? Justru yang lahir adalah sikap optimisme. Yakin bahwa Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Justru kalimat ancaman itu enggak mengendorkan semangat kaum muslimin, dan ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayatnya 173. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada orang-orang mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu bukan membuat kendor kaum muslimin, tapi menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Ya, kalau kita paham kalimat ini Bapak Ibu, maka nggak ada kebingungan di dalam hidup kita. Karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu menurut para ulama meningkatkan iman. Dan ini ketika kita, salah satu cara meningkatkan iman kan adalah memperbanyak ketaatan, termasuk mengingat Allah. Yang kedua, memunculkan keberanian. Karena ketika kita menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah tanamkan asyaja'ah, keberanian di dalam hati kita. Gak mungkin Allah ninggalin kita. Insya Allah pasti ada jalannya. Dan itu termasuk pada bahaya yang termasuk setan menakut-nakutinya. Udahlah, gak usah banyak sedekah, nanti kamu miskin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan hanya saja al-iman, asy-syaja'ah, tapi juga al-itmi'nan, ketenangan. Karena alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mata Allah hati kita jadi tenang, dan kita dapat pertolongan Allah. Bahkan dalam sebuah tafsir, Ibnu Katsir mencantumkan hadis dari Ibnu Murdawai dari Abu Hurairah. Apabila kalian mengalami sebuah urusan besar, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka kita akan dapetin perlindungan Allah. Dan ini bahkan dibacakan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha saat mengendarai unta Sofwan bin Mu'attal dalam peristiwa haditsul ifki, yang difitnah bahwa Ummul Mukminin melakukan hal yang tidak baik kepada tim advance. Maka dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka termasuk di dalam kondisi fitnah yang terjadi baik dalam hidup kita ataupun di sekeliling kita, kita nggak bisa melewati itu semua sendirian Bapak Ibu. Kita butuh ditemenin Allah. Kalau kita nggak ditemenin Allah, kita nggak tahu bagaimana nasib dan kondisi kita hari ini. Maka mudah-mudahan insya Allah 4 kisah dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Daud alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad SAW, ini bisa mendorong optimisme. Kalau yang pertama, kuncinya adalah ma'iyatullah, meyakini kebersamaan Allah.
Yang kedua, la tayasu min rohillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah terhadap apapun. Yang ketiga adalah keyakinan, al-yakin, bahwa kemenangan itu adalah di tangan Allah, bukan masalah sekedar jumlah. Dan yang keempat adalah al-itminan, ketenangan. Ketika seseorang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka optimisme yang menghadirkan ketenangan akan perlindungan dan pertolongan Allah pun akan hadir. Dan mudah-mudahan insya Allah kita diberikan karunia oleh Allah memiliki optimisme sebagaimana optimisme para nabi dan rasul yang telah dijelaskan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari Al-Fakir cukup. Apabila ada pertanyaan satu atau dua tanggapan sebelum kita tutup, falyatafaddal masykur. Yang pertama yang kita bahas di optimisme ini tentu berbeda dengan apa yang disebut sebagai tadi overconfidence, atau bahkan sekarang itu didorong menjadi dreamer. Ya, lagu FIFA kemarin Piala Dunia itu kan, look who we are because we are a dreamer. Itu di satu sisi kelihatan punya nilai positif, tapi juga bisa bernilai negatif. Makanya tadi kita perlu memagarinya dulu. Optimisme seperti apa yang kita bahas di dalam kajian pagi ini. Karena kalau kita lihat optimisme yang dibangun para nabi dan rasul tadi, itu tidak menisbikan Allah. Karena memang sudah nggak ada lagi, no way out. Cuman tinggal pilihannya itu berhadapan. Tapi disitulah justru kita membutuhkan kebersamaan Allah. Nah, kalau tadi misalkan banyak orang tua yang optimisme itu berlebihan. Ya. Berlebihannya ini nanti juga harus dicek dulu berlebihan seperti apa misalkan. Misalkan saya alhamdulillah hari ini Allah izinkan diamanahkan 9 anak. Optimisme saya insya Allah mudah-mudahan setiap anak Allah izinkan menjadi bagian min ahlil Quran. Maka untuk mewujudkan optimisme itu, saya punya kesepakatan dengan istri di rumah. Setelah kemudian usia SD itu mengalami pendidikan di sekolah dasar Islam Plus atau yang sejenisnya, maka SMP, SMA itu mondok. Dan mondoknya itu bukan di satu pondok yang sama. Jadi alhamdulillah dari 9 anak, saya sudah 3 yang alhamdulillah Allah izinkan anak-anak itu mondok. Yang satu ada di Subang, yang satu ada di Gunung Sindur, yang satu ada di Jasinga. Kenapa? Bahkan nanti insya Allah sebentar lagi yang keempat ini masih kelas 5, tahun besok kelas 6 mondok. Maka jadi kalau kemarin alhamdulillah kita sempat undang juga Bapak Ibu hadir di tasyakuran akikah putra kami yang ke-9 kemarin. Maka di rumah jumlahnya ya tetap segitu-segitu saja. Kenapa? Karena tadi dengan izin Allah begitu kemudian mereka mondok, maka proses pembimbingan untuk menjadi min ahlil Quran itu memiliki lingkungan yang menopang optimisme itu dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, misalkan sekarang sudah hampir mungkin 30 juz, sekarang persiapan mau ke Al-Azhar. Abang pengen insya Allah nerusin di Fakultas Syariah di Al-Azhar. Saya bilang, nggak coba dulu yang lain. Misalkan ambil yang di sini ada Fakultas Dirosat Islamiyah di UIN atau mungkin di Lipia. Enggak, bismillah insya Allah di Al-Azhar. Ya kalau di Al-Azhar berarti abang harus siap dulu 1 tahun itu persiapan bahasa. Itu juga kalau lolos. Belum nanti ada rekomendasi, ada yang nggak apa-apa, bismillah. Maka optimisme yang seperti ini kita dorong. Bahkan ketika anak yang kedua itu sempat gagal di pondok pesantren abangnya, maka kemudian sebelum coba di Gunung Sindur, kita bilang, kakak, Abi yakin kakak bisa melewati semua ini, tarik nafas, bilang ya Allah, alhamdulillah izinkan kakak untuk bisa lolos ujian.
kadang kita perlu membarengi anak-anak kita di dalam optimisme itu sehingga jangan sampai memberikan mimpi kosong. Jangan sampai kita jadi orang tua durhaka kalau bahasa saya. Mengutip bahasa Sayyidina Umar. Yang Pak Haji bilang tadi ayat 2-3 surat As-Saff itu jangan sampai jadi orang tua durhaka. Dorong anak jadi hafidz Quran, dorong anak jadi melakukan kebaikan, tapi dia hanya nggak melakukan kebaikan orang tua, nggak mau baca Quran. Itu orang tua durhaka. Maka kalaupun kemudian tadi, misalkan tapi kan biaya ke sekolah di luar itu nggak sedikit. Maka saya suka bilang gini Bapak Ibu, dengan izin Allah tahadus bin ni'mah. Ketika misalkan kita dikaruniakan 9 orang anak ini, apa Ustadz nggak takut? Nanti mereka itu gimana? Saya cuma bilang gini, kalau Allah sudah ngasih amanahnya, maka itu sudah berikut dengan paketnya. Tadi terserah Allah jalannya dari mana. Hari ini banyak umat Islam itu takut punya banyak anak. Tapi saya suka bilang Gus Baha itu bilang gini, saya baru paham kenapa Rasulullah itu mengatakan saya berbangga dengan umatku yang punya banyak anak. Karena pada saat punya banyak anak dan anak-anaknya dengan izin Allah mengenal Allah, bisa menjalankan Al-Quran, maka dia hadir di tengah masyarakat, maka dia akan mewarnai peradaban di masyarakat itu. Itu kata Gus Baha. Nah, jadi ini adalah bagian dari optimisme. Maka di awal saya bilang sama istri itu, kita berapapun anak yang dikasih sama Allah, maka itu adalah amanah yang harus kita jaga. Kalau ada yang bilang, Ustadz kenapa nggak buat jadi kesebelasan? Alhamdulillah udah 11 Bapak Ibu. Tapi yang 2 keguguran. Dan ketika tadi masuk wilayahnya, ada orang yang memaksakan berhutang, tapi kemudian dia nggak menyelesaikan hutang. Nah itu yang saya bilang tadi. Bahwa apa? Ada orang berhutang. Saya pengen tanya, hukum berhutang itu boleh apa enggak? Nah, boleh apa enggak? Bolehnya itu karena apa? Karena kebutuhan. Hari ini banyak orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan, nafsunya. Pengen punya ini, pengen punya itu. Dan kemarin itu ada seorang ahli menyampaikan ketimpangan di sekitaran kita itu. Di US itu 1:80.000. Ya, Eropa 1:95.000-an kalau tidak. Di kita itu 1:300.000 atau 800.000. Maka sekarang kita gapnya itu kan coba lihat, yang sampai derajat sultan itu punya mobil nggak bisa dihitung maka. Tapi yang nggak bisa makan juga nggak bisa dihitung. Ini kenapa bisa terjadi begini? Nah itu tadi, akhirnya yang sultan nambah duitnya dengan apa? Memunculkan impian-impian. Bisa kok kalian trading, main saham, forex, tapi yang sifatnya itu gambling. Maka banyak yang terjebak di situ. Dan ini yang kita katakan, inilah yang perlu kita sama-sama bersamai masyarakat. Karena kalau nggak ada yang ngingetin masalah ini, ya itulah yang terjadi. Bunuh diri gara-gara pinjol, karena bahkan ada orang sampai berani jual ginjal hanya biar bisa punya HP. Hanya asal dia punya HP, dia berani jual ginjalnya. Dan hari ini problem di tengah kita Bapak Ibu, dan saya dengan materi ini ingin mendorong optimisme. Di beberapa masjid instansi saya tersebutkan, itu bahasanya munculnya pesimisme. Ini tahun 2023 ini tahun yang dark years. Ya, kita dihadapkan dengan problem ini, problem itu. Padahal yang namanya masalah itu dalam hidup kita itu pasti akan mengiringi. Nah, sehingga kalaupun ada masyarakat yang overconfidence, over optimism, ya ini mungkin tadi jangan-jangan peran kita belum maksimal di tengah masyarakat. Jangan sampai saya pengen bawa ke sini. Masjid itu jadi menara gading.
kelihatan tinggi menarik tapi tidak memberikan banyak manfaat. Masjid itu harusnya jadi Islamic Center, Center of Humanity, Center of Human Development, Center of Islamic Philanthropy, Center of Strategical Thinking. Ini yang bisa kita bawa. Kenapa kok masyarakat kecil itu mau berhutang? Karena mereka datang ke masjid, dapat penolakan. Kalau kita ngisi kajian-kajian perkantoran itu, mesti kalau sudah selesai kajian, ada 1-2 orang, ada yang ngaku mu'alaf, ada yang ngaku kehilangan dompet, ada yang ngaku bahasanya mau pulang kampung, tapi nggak ada lagi biaya transportasi. Dan yang kayak begini banyak di sekitar kita, Bapak Ibu. Dan ini yang saya ingin dorong. Optimismenya waktu di zaman Rasulullah dan para sahabat, masjid itu menjadi sumber solusi di antaranya. Nah, tinggal pertanyaannya, kita bisa nggak kemudian menghadirkan solusi dari apa yang kita sebut dengan society problem tadi, yang ada di tengah masyarakat, yang dia berhutang, tapi kemudian nggak diiringi dengan pemahaman, sehingga akhirnya dikejar-kejar debt collector, bahkan dia sampai melarikan diri, bahkan sampai bunuh diri. Justru saya melihatnya itu, inilah gap soft kosong yang ada di tengah umat yang perlu kita isi. Maka saya senang berada di Masjid Al-Aqsa ini karena saya lihat ini potensinya luar biasa. Saya lihat ada beberapa masjid juga di sekitaran Bintaro yang sudah alhamdulillah ada klinik kesehatannya di situ, ada BMT-nya di situ, ada LAS-nya di situ, kemudian ada sumber pusat pengembangan dirinya di situ. Itu bagus. Dan ini yang kita bilang optimis bahwa masjid itu bisa menjadi salah satu sumber solusi di tengah umat dan masyarakat yang hari ini sedang mengalami kesakitan. Jadi insya Allah saya mudah-mudahan tidak salah interpretasi dari yang disampaikan Pak Haji tadi. Jadi ketika dikatakan bahwa mereka ada level-level optimisme, iya. Dan level itu based on knowledge. Based on ilm. Al-ilmu imamul amal wal amalut tabi'ah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, mohon maaf, walaupun ada pilihan, kita kemudian berhutang, atau katakan kita pengen punya sesuatu, kita pasti akan memilih apakah itu pembiayaan syariah, ataukah itu instrumen yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Walaupun yang konvensional menawarkannya jauh lebih rendah. Tapi karena ada prinsipal di dalam hati kita, oke, saya ambil pembiayaan syariah walaupun sedikit lebih mahal, tapi saya yakin ini lebih aman dan lebih berkah. Itu akan membedakan. Kita ini hari ini dibuat iming-iming ya, dengan bunga sekian, rendah sekian. Ya. Terus akhirnya apa? Terjebak kita. Dan ini yang mudah-mudahan insya Allah terus kita sosialisasikan di tengah umat, bahwa jangan sampai kemudian umat ini padam daripada sinar dan cahaya optimismenya. Karena apa? Karena kita ini milik Allah, Bapak Ibu. Dan Allah nggak bakal ninggalin kita dalam keadaan yang hina, kecuali kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan Pak Haji dan juga jamaah pengurus di Al-Aqsa ini tadi bisa mengisi soft kosong di tengah umat yang hari ini bahkan tidak sedikit masjid-masjid itu clash antar pengurus. Tidak sedikit masjid-masjid itu sibuk ngumpulin saldo, bukan manfaat. Nah kalau kita Jumatan, misalkan di perkantoran di pusat kota atau di tengah kota, saldo Jumat sekian ratus juta. Itu buat saya itu ngurut dada. Karena apa ya? Salah satunya selain sayang sekali bahwa aset umat itu tertahan, yang kedua itu bisa menggelincirkan hati seorang khotib, betul nggak ya?
Wah, kalau saldonya ratusan juta, masa iya dikasihnya cuma 500.000 kan gitu. Dan ternyata dikasihnya 500.000 kan gitu. Makanya muncul, wah ternyata masih. Nah, makanya kadang-kadang ada baiknya saldo itu nggak perlu dimention. Kalau yang perlu pengen tahu itu ada laporannya. Tapi intinya adalah hari ini banyak gap di tengah kita. Masjid ini belum sampai kepada tataran idealnya. Tapi kita perlu membangunnya mulai dari apa? Optimisme itu. Karena itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat ridwanullah ajmain. Wallahu a'lam. Ini agak sedikit mulas Pak Jen, apa? Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Siap, mungkin dari yang lain atau dari yang online? Aman? Baik, cukup ya. Kalau sudah, insya Allah Bapak Ibu sudah masuk waktu duha. Mudah-mudahan walaupun kita lewat waktu syuruk, namun kita masih berada i'tikaf di dalam masjid, dan harapannya sebelum meninggalkan masjid kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana ibadah haji wal umrah, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Dan insya Allah kalau sudah dapat pahala ibadahnya, Bapak Ibu juga dimudahkan haji dan umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah bukakan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup kita, ahli keluarga kita, segenap jamaah masjid kita, dan juga seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah. Syairillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا من المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وحجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا يا الله واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة
خاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.